Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, pernahkah kalian dengar kalimat ini? Semua agama samawi itu sama, Islam, Kristen, Yahudi, tiga-tiganya dari Tuhan. Kedengarannya damai, terdengar toleran, bahkan terlihat bijak. Tapi ada satu masalah besar. Kalau semua benar, berarti yang saling bertentangan juga benar. Kalau semua dari Allah, berarti Allah menurunkan ajaran yang berbeda dalam hal paling mendasar. Siapa yang disembah? Satu mengatakan Tuhan itu satu, tidak ada sekutu. Yang lain mengatakan ada anak Tuhan. Yang lain lagi punya konsep yang berbeda. Pertanyaannya sederhana. Apakah mungkin Allah menurunkan kebenaran yang saling bertentangan? Atau sebenarnya ada yang berubah setelah wahyu itu turun? Disinilah banyak orang tidak sadar. Mereka melihat asalnya, tapi tidak melihat apa yang terjadi setelahnya. Dan dari kesalahan itu, lahirlah satu keyakinan yang dianggap benar hari ini, bahwa semua agama samawi sama-sama benar. Padahal, kalau ditelusuri sampai ke akar, dengan dalil, dengan sejarah, dan dengan riwayat yang jelas, kesimpulannya tidak seperti itu. Tidak tiga, dari awal hanya satu. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Membongkar dari definisi sampai akar penyimpangan. Di tengah masyarakat, istilah agama samawi sering dipakai tanpa penjelasan yang jelas. Banyak yang langsung menyimpulkan Islam, Kristen, dan Yahudi adalah tiga agama samawi yang sama-sama benar. Pernyataan ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya mengandung masalah mendasar. Kalau istilah ini tidak diluruskan dari awal, maka kesimpulannya yang dibangun di atasnya pasti salah. Kita mulai dari definisinya. Samawi berarti sesuatu yang berasal dari wahyu Allah. Artinya, sumbernya langsung dari Allah, bukan hasil pemikiran manusia, bukan hasil budaya, dan bukan hasil perkembangan sejarah. Maka, konsekuensinya jelas. Apa yang berasal dari Allah pasti benar, pasti lurus, dan tidak mungkin saling bertentangan. Ini kaidah dasar dalam akidah. Kalau ada dua ajaran yang bertentangan dalam hal prinsip, misalnya satu mengajarkan tauhid dan yang lain mengajarkan penyembahan selain Allah, maka tidak mungkin keduanya sama-sama berasal dari Allah dalam kondisi yang sama-sama masih murni. Di sini letak kesalahan pertama. Orang menyamakan antara asal dari Allah dengan masih benar sampai hari ini. Padahal dua hal itu berbeda. Dalam Al-Quran, Allah sudah menetapkan prinsip yang tegas. Agama di sisinya hanya satu, bukan dua, bukan tiga, tapi satu. Dan makna Islam dalam ayat itu bukan sekedar nama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi makna yang lebih dalam. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini bukan ajaran baru. Ini ajaran yang sama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Kalau kita lihat dakwah Nabi Musa kepada Bani Israel, inti ajarannya juga jelas, yaitu menyembah Allah saja, meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Tidak ada ajaran bahwa Uzair adalah anak Tuhan pada fase dakwah beliau. Bahkan penyimpangan seperti itu muncul setelahnya. Begitu juga dengan Nabi Isa. Dalam riwayat yang sahih, beliau diutus untuk meluruskan penyimpangan Bani Israel, bukan untuk mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan atau bagian dari Tuhan. Bahkan, Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa beliau hanyalah hamba dan rasul. Di sini penting untuk dipahami, para nabi tidak pernah membawa agama yang berbeda-beda dalam akidah. Mereka membawa satu ajaran yang sama, yaitu tauhid. Hal ini ditegaskan dalam hadis sahih. Para nabi itu saudara seayah, ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Riwayat ini menunjukkan bahwa syariat bisa berbeda sesuai zaman, tapi akidah tidak berubah.
Sampai di sini gambarnya mulai jelas. Yang datang dari Allah itu satu jalur, satu arah, dan satu tujuan. Lalu muncul pertanyaan penting. Kalau asalnya satu, kenapa sekarang terlihat berbeda? Jawabannya bukan pada wahyunya, tapi pada apa yang terjadi setelah wahyu itu. Sejarah Bani Israel memberikan gambaran yang sangat jelas. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebagian dari mereka mendengar firman Allah, kemudian mengubahnya setelah mereka memahaminya. Ini bukan sekedar salah paham, tapi perubahan yang disengaja. Bentuknya macam-macam. Ada yang mengubah lafaz, ada yang menyembunyikan sebagian isi, ada yang menafsirkan dengan cara yang menyimpang dari maksud sebenarnya. Ini yang kemudian membuat ajaran yang awalnya lurus menjadi bercampur. Dalam kasus pengikut Nabi Isa, penyimpangan terjadi dalam bentuk hulu, berlebihan dalam memuliakan Nabi sampai keluar dari batas. Dari seorang rasul yang diutus, kemudian diangkat menjadi sesuatu yang disembah. Ini bertentangan langsung dengan semua ajaran para nabi sebelumnya. Dan ini bukan terjadi saat Nabi Isa masih hidup. Selama Nabi masih ada, wahyu terjaga. Koreksi langsung terjadi jika ada kesalahan. Tapi setelah Nabi wafat, manusia mulai mengambil peran lebih besar. Dan disitulah perubahan mulai masuk. Di titik ini kita harus jujur dalam melihat fakta. Benar bahwa Taurat dan Injil berasal dari Allah, tapi yang dimaksud adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi saat itu, bukan seluruh bentuk ajaran yang ada hari ini tanpa pengecualian. Kalau seseorang mengatakan semua agama samawi yang ada sekarang sama-sama benar, maka dia telah mencampur dua hal yang berbeda, yaitu wahyu yang asli dengan ajaran yang sudah mengalami perubahan. Ini bukan sekedar kesalahan istilah, ini kesalahan dalam memahami akidah. Karena dalam Islam, kebenaran itu tidak mungkin bertentangan. Tauhid tidak bisa disamakan dengan syirik. Menyembah Allah saja tidak bisa disamakan dengan menyekutukannya. Maka kesimpulannya adalah, agama yang diturunkan Allah sejak awal adalah satu, yaitu Islam, dalam makna berserah diri kepadanya dengan tauhid. Adapun penyebutan tiga agama samawi, itu hanya bisa diterima jika maksudnya adalah asal wahyu pada masa para nabi, bukan kondisi ajaran yang ada hari ini. Kalau tidak dibedakan, maka orang akan mengira semua jalan sama, padahal Allah sendiri menegaskan tidak demikian. Proses penyimpangan dari tauhid ke perubahan bertahap. Perubahan dalam agama tidak terjadi sekaligus. Tidak ada satu generasi yang tiba-tiba bangun pagi lalu mengganti seluruh ajaran Nabi. Yang terjadi justru sebaliknya. Perubahan masuk perlahan, bertahap, dan seringkali dibungkus dengan niat yang terlihat baik. Al-Quran tidak hanya menyebut bahwa perubahan itu terjadi, tapi juga memberi gambaran bagaimana prosesnya. Salah satu pola yang paling jelas adalah apa yang terjadi pada umat sebelum Bani Israel, yang disebut dalam riwayat tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dijelaskan tentang asal mula munculnya penyembahan terhadap berhala. Awalnya, ada orang-orang soleh yang dihormati. Ketika mereka wafat, masyarakat membuat gambar atau patung mereka, bukan untuk disembah, tapi untuk mengenang dan memotivasi diri agar tetap beribadah. Ini tahap pertama, yaitu penghormatan yang berlebihan, tapi belum sampai ibadah. Generasi berikutnya masih memahami tujuan awal itu. Tapi ketika ilmu mulai berkurang dan generasi berganti, maka awal hilang. Patung-patung itu tidak lagi sekedar pengingat, tapi mulai diagungkan. Sampai akhirnya, pada generasi berikutnya, terjadi perubahan paling besar. Patung-patung itu disembah. Ini bukan loncatan tiba-tiba. Ini proses bertahap, dari niat baik, lalu bergeser sedikit, lalu bergeser lagi, sampai akhirnya keluar dari tauhid. Pola ini berulang dalam sejarah. Pada Bani Israel, setelah wafatnya Nabi Musa, terjadi banyak penyimpangan. Sebagian ulama dari kalangan mereka tidak lagi menjaga amanah ilmu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan bahwa itu dari Allah, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini bukan sekedar kesalahan tafsir,
tapi sudah masuk ke tahap manipulasi ajaran. Ada juga yang mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya. Ada yang mencampur antara yang hak dan yang batil. Sehingga masyarakat awam tidak bisa lagi membedakan mana wahyu asli dan mana tambahan manusia. Akibatnya, agama yang seharusnya menjadi petunjuk yang jelas berubah menjadi sesuatu yang penuh kerancuan. Hal serupa juga terjadi pada pengikut Nabi Isa. Dalam dakwah beliau, inti ajarannya tetap sama, menyembah Allah saja. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau menyeru Bani Israel untuk menyembah Allah, Rabb beliau dan Rabb mereka. Namun, setelah beliau diangkat oleh Allah, muncul perbedaan di antara pengikutnya. Sebagian tetap di atas tauhid, tapi bagian lain mulai berlebihan dalam memuliakan beliau. Disinilah muncul ghulu. Awalnya mungkin dalam bentuk pujian yang berlebihan, lalu berkembang menjadi keyakinan bahwa beliau memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki manusia biasa. Hingga akhirnya pada generasi berikutnya muncul keyakinan bahwa beliau adalah anak Tuhan, bahkan bagian dari Tuhan. Perubahan ini tidak terjadi di masa Nabi masih hidup. Ini terjadi setelahnya, ketika wahyu tidak lagi turun dan tidak ada nabi yang meluruskan secara langsung. Faktor lain yang mempercepat penyimpangan adalah ketika kekuasaan mulai masuk ke dalam urusan agama. Keputusan-keputusan tentang keyakinan tidak lagi murni berdasarkan wahyu, tapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kompromi dengan berbagai kelompok. Akibatnya, ajaran yang seharusnya tetap murni justru semakin jauh dari sumbernya. Kalau diperhatikan, ada beberapa pola yang selalu berulang dalam setiap penyimpangan. Pertama, ilmu mulai hilang. Orang-orang yang benar-benar memahami ajaran Nabi semakin sedikit. Kedua, muncul tokoh yang berbicara tanpa ilmu, tapi diikuti oleh banyak orang. Ketiga, niat baik yang tidak dibimbing ilmu, seperti ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak diajarkan. Keempat, hulu terhadap orang-orang soleh atau nabi. Dan kelima, perubahan teks atau makna wahyu, baik dengan sengaja maupun karena kebodohan. Semua ini berdiri sendiri. Mereka saling menguatkan sampai akhirnya menghasilkan perubahan besar dalam akidah. Di titik ini kita harus memahami satu hal penting. Penyimpangan itu bukan hanya terjadi di masa lalu sebagai cerita sejarah. Polanya tetap sama dan bisa terjadi kapan saja jika sebab-sebabnya ada. Dan ini menjelaskan kenapa ajaran yang asalnya dari wahyu bisa berubah jauh dalam waktu beberapa generasi. Maka, ketika hari ini ada yang mengatakan bahwa semua agama samawi sama-sama benar, dia sebenarnya sedang mengabaikan seluruh proses sejarah ini. Dia hanya melihat titik awalnya, tapi menutup mata dari apa yang terjadi setelahnya. Padahal dalam akidah Islam, yang dinilai bukan hanya asal, tapi juga keadaan ajaran itu sekarang. Dan dari sini, kita masuk ke pertanyaan yang tidak kalah penting. Kalau perubahan itu terjadi, lalu bagaimana posisi Islam yang dibawa oleh Rasulullah terhadap ajaran-ajaran sebelumnya? Islam datang sebagai pembenar dan pelurus. Setelah jelas bahwa perubahan dalam ajaran umat-umat sebelumnya terjadi secara bertahap, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah perubahan itu ada, tapi bagaimana Allah menjaga agar manusia tidak tersesat seluruhnya. Jawabannya adalah diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau tidak datang membawa agama yang benar-benar baru. Ini poin penting yang sering disalahpahami. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa wahyu yang diturunkan kepada beliau berfungsi sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya dan sekaligus sebagai penjaga atasnya. Artinya, ada dua fungsi sekaligus, yaitu mengakui kebenaran yang masih tersisa dan meluruskan bagian yang sudah berubah. Ini bukan klaim tanpa dasar. Dalam praktik dakwah Nabi sendiri, hal ini terlihat jelas. Ketika beliau berdakwah di Mekah, fokus utamanya sama dengan para nabi sebelumnya, yaitu tauhid. Tidak ada kompromi dalam hal ini, menyembah Allah saja, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa inti ajaran beliau bukan sesuatu yang asing, tapi kelanjutan dari risalah para nabi.
Namun, ketika beliau berinteraksi dengan ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, pendekatannya lebih spesifik. Beliau mengajak mereka kembali kepada ajaran asli nabi-nabi mereka. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengatakan kepada mereka, "Mari menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu agar kita tidak menyembah kecuali Allah." Ini menunjukkan bahwa titik temu yang diakui adalah tauhid, bukan membenarkan seluruh keyakinan yang mereka pegang saat itu. Dalam beberapa riwayat, Nabi juga menjelaskan batasan dalam menyikapi informasi dari ahlul kitab. Dalam hadis sahih, beliau bersabda, "Jika ahlul kitab menceritakan sesuatu kepada kalian, jangan langsung dibenarkan dan jangan langsung didustakan. Ini bukan sikap ragu, tapi sikap ilmiah. Karena sebagian informasi mereka masih mengandung kebenaran, dan sebagian lain sudah tercampur dengan perubahan." Di sini terlihat jelas bahwa Islam tidak menutup mata terhadap asal wahyu sebelumnya, tapi juga tidak menerima semuanya tanpa seleksi. Lebih jauh lagi, Al-Quran tidak hanya mengoreksi secara umum, tapi juga secara spesifik pada titik-titik penyimpangan yang paling mendasar. Misalnya dalam masalah akidah tentang Nabi Isa, Al-Quran menolak dengan tegas keyakinan bahwa beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan. Bahkan ditegaskan bahwa beliau sendiri tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Ini penting karena menunjukkan bahwa penyimpangan itu bukan berasal dari ajaran Nabi, tapi dari pengikutnya. Begitu juga dalam menyikapi sebagian Bani Israel. Al-Quran mengungkap bagaimana mereka menyembunyikan kebenaran, mengubah hukum, dan bahkan menolak Nabi yang datang setelah Nabi Musa jika tidak sesuai dengan keinginan mereka. Semua ini bukan sekedar kritik, tapi bagian dari proses penelusuran. Ada satu hal yang membedakan Islam dari risalah sebelumnya dalam hal penjagaan. Al-Quran dijaga langsung oleh Allah. Ini bukan klaim kosong. Sejak diturunkan, Al-Quran dihafal oleh para sahabat, ditulis, dan dijaga secara kolektif, tidak bergantung pada satu individu atau satu kelompok saja. Riwayat tentang pengumpulan Al-Quran di masa sahabat menunjukkan betapa ketatnya proses tersebut. Tidak setiap tulisan langsung diterima, harus ada saksi, harus sesuai dengan hafalan para sahabat, dan harus memenuhi standar yang ditetapkan. Ini membuat perubahan seperti yang terjadi pada kitab sebelumnya tidak terjadi pada Al-Quran. Dengan adanya penjagaan ini, maka standar kebenaran menjadi jelas dan tetap. Di titik ini, posisi Islam menjadi tegas. Islam mengakui bahwa Allah menurunkan wahyu sebelum Al-Quran. Islam juga mengakui para nabi sebelumnya sebagai utusan Allah. Tapi Islam tidak mengakui bahwa semua ajaran yang dinisbatkan kepada mereka hari ini masih murni seperti saat diturunkan. Karena itu, setelah diutusnya Nabi Muhammad, manusia tidak lagi memiliki alasan untuk mengikuti ajaran yang sudah berubah. Risalah yang terakhir ini bersifat umum untuk seluruh manusia dan sekaligus menutup risalah sebelumnya. Ini ditegaskan dalam banyak dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan tidak ada lagi wahyu baru setelah Al-Quran. Maka ukuran kebenaran kembali kepada apa yang beliau bawa. Disinilah letak kekeliruan besar dari klaim bahwa semua agama samawi yang ada sekarang sama-sama benar. Klaim itu mengabaikan fungsi Islam sebagai pelurus dan penyempurna, seolah-olah tidak ada koreksi, tidak ada penutup, dan tidak ada standar akhir. Padahal justru diutusnya Nabi terakhir menjadi pembeda yang sangat jelas, mana yang masih sesuai dengan wahyu dan mana yang sudah menyimpang. Dengan memahami ini, kita tidak hanya melihat Islam sebagai salah satu agama di antara yang lain, tapi sebagai kelanjutan yang sah, yang mengembalikan manusia kepada ajaran para nabi yang sebenarnya. Dan dari sini muncul satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Jika kebenaran sudah diluruskan dan dijaga, lalu bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap ajaran-ajaran lain yang tidak lagi sesuai dengan wahyu yang terakhir? Sikap yang benar setelah datangnya kebenaran. Setelah jelas bahwa wahyu telah diluruskan dan dijaga melalui risalah Rasulullah, maka persoalan berikutnya bukan lagi soal mengetahui, tapi soal sikap.
Apa yang harus dilakukan ketika kebenaran sudah sampai dengan jelas? Al-Quran tidak membiarkan pernyataan ini tanpa jawaban. Prinsipnya tegas, ketika risalah terakhir telah datang, maka tidak ada lagi pilihan untuk tetap bertahan pada ajaran yang sudah mengalami perubahan. Ini bukan sekedar pernyataan teologis, tapi juga terlihat dalam praktik dakwah Nabi sendiri. Ketika beliau mengirim surat kepada para penguasa di luar Jazirah Arab, ajakannya tidak bersifat kompromi. Beliau tidak mengatakan, tetaplah di atas agama kalian, semuanya benar. Yang beliau sampaikan adalah ajakan untuk masuk Islam. Dalam surat beliau kepada Heraklius, penguasa Romawi, beliau mengajak dengan jelas, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Ini menunjukkan bahwa setelah datangnya risalah beliau, standar kebenaran sudah ditetapkan. Sikap ini juga terlihat dalam interaksi beliau dengan ahlul kitab di Madinah. Mereka hidup berdampingan secara sosial, ada perjanjian, ada hak dan kewajiban. Tapi dalam masalah akidah, tidak ada pencampuran. Nabi tidak pernah membenarkan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan beliau menyatakan bahwa semua keyakinan itu sama-sama benar di sisi Allah. Sebaliknya, beliau justru menjelaskan batasnya dengan sangat tegas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda bahwa tidaklah seorang pun dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang beliau, kemudian tidak beriman kepada apa yang beliau bawa, kecuali dia termasuk penghuni surga. Hadis ini sering diabaikan, padahal ini penjelasan langsung tentang konsekuensi setelah datangnya risalah terakhir. Ini bukan sikap keras tanpa dasar, tapi konsekuensi dari satu prinsip, yaitu kebenaran itu satu, dan ketika sudah jelas, maka menolaknya memiliki konsekuensi. Para sahabat memahami hal ini dengan sangat jelas. Ketika Islam datang, sebagian dari mereka sebelumnya memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang pernah berada di atas agama Nasrani, ada yang mengikuti tradisi nenek moyang, ada yang mencari kebenaran di berbagai jalan. Tapi ketika risalah Nabi sampai kepada mereka, mereka tidak mengatakan semua jalan itu sama. Mereka meninggalkan yang lama dan mengikuti yang datang dari wahyu yang terakhir. Ini terlihat pada sikap tokoh seperti Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi Madinah yang mengenali tanda-tanda kenabian dan kemudian masuk Islam. Ia tidak menggabungkan dua ajaran, tidak mempertahankan sebagian dan menolak sebagian. Sikapnya jelas, mengikuti kebenaran yang telah sampai kepadanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap nabi-nabi sebelumnya tidak berarti membenarkan seluruh ajaran yang dinisbatkan kepada mereka hari ini. Dalam akidah Islam, kita diwajibkan beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai nabi dan rasul Allah. Tapi pada saat yang sama, kita juga diwajibkan mengingkari keyakinan yang menyimpang dari ajaran-ajaran mereka. Ini bukan kontradiksi, justru ini konsistensi. Karena yang diimani adalah ajaran asli mereka, bukan perubahan yang terjadi setelahnya. Disinilah sering terjadi kekeliruan di zaman sekarang. Ada yang ingin bersikap toleran, tapi salah dalam memahami batasnya. Toleransi dalam Islam ada dalam urusan muamalah, hidup berdampingan, berlaku adil, dan tidak menzalimi. Tapi dalam akidah tidak ada kompromi. Tidak mungkin seseorang mengatakan semua agama benar di sisi Allah, sementara Allah sendiri menegaskan bahwa agama di sisinya hanya satu. Tidak mungkin menyamakan tauhid dengan keyakinan yang mengandung syirik, lalu mengatakan semuanya sama. Kalau itu dilakukan, maka yang terjadi bukan toleransi, tapi mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan ini justru yang dilarang dalam Al-Quran. Maka sikap yang benar setelah datangnya risalah Nabi terakhir ada 3. Pertama, menerima dan mengikuti secara penuh apa yang beliau bawa, tanpa memilih-milih. Kedua, beriman kepada seluruh nabi sebelumnya dalam posisi yang benar, sebagai hamba dan rasul Allah, bukan lebih dari itu. Dan ketiga, menolak keyakinan yang menyelisihi tauhid, meskipun dinisbatkan kepada agama yang asalnya dari wahyu. Dengan sikap ini, seorang muslim tetap adil, tidak menzalimi orang lain, tapi juga tidak mengorbankan akidahnya. Kesimpulan akhir, satu kebenaran, satu jalan. Setelah seluruh rangkaian ini, gambarannya sudah lengkap. Kita tidak lagi berbicara berdasarkan asumsi
atau istilah populer, tapi berdasarkan dalil, sejarah yang jelas, dan pemahaman para sahabat. Sejak awal, agama yang Allah turunkan tidak pernah banyak, tidak pernah bercabang menjadi beberapa jalan yang sama-sama benar. Yang ada hanya satu, yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Inilah yang dibawa oleh seluruh nabi dari awal sampai akhir. Ketika dakwah Nabi Musa berjalan, beliau tidak mengajarkan kecuali tauhid. Ketika Nabi Isa diutus, beliau tidak keluar dari ajaran itu. Dan ketika risalah ditutup oleh Nabi Muhammad, yang dibawa tetap sama dalam akidah, hanya disempurnakan dan dijaga. Perbedaan yang kita lihat hari ini bukan berasal dari para nabi, tapi dari manusia setelah mereka. Dan ini bukan sekedar analisis, tapi ditegaskan langsung dalam Al-Quran, yaitu adanya perubahan, penyembunyian, dan penyimpangan dalam ajaran sebelumnya. Maka, tidak mungkin seseorang memahami ini dengan jujur, lalu tetap mengatakan bahwa semua agama samawi yang ada hari ini sama-sama benar di sisi Allah. Karena itu berarti mengabaikan seluruh proses yang sudah jelas. Di titik ini, kesimpulannya tidak lagi rumit. Agama dari Allah itu satu, yang masih terjaga hingga hari ini juga satu. Dan itu adalah Islam. Bukan karena klaim sepihak, tapi karena ajarannya sama dengan semua nabi sebelumnya dalam tauhid, meluruskan penyimpangan yang terjadi, dan dijaga langsung oleh Allah tanpa perubahan. Ini bukan hanya kesimpulan teologis, tapi juga konsekuensi logis dari seluruh pembahasan. Lalu, apa pelajaran yang harus diambil? Pertama, seseorang harus berhati-hati dengan istilah kata agama samawi. Sering digunakan tanpa batasan yang jelas. Ketika digunakan tanpa penjelasan, ia bisa menyesatkan pemahaman, karena seolah-olah semua yang pernah berasal dari wahyu masih dalam keadaan yang sama hari ini. Padahal tidak demikian. Kedua, wajib membedakan antara asal dan kondisi. Tidak semua yang asalnya benar tetap benar setelah wahyu berjalan. Dalam banyak hal, manusia bisa mengubah, menambah, atau mengurangi. Maka, ukuran kebenaran bukan hanya melihat sejarahnya, tapi juga melihat keadaan sekarang. Ketiga, tauhid adalah ukuran utama. Disinilah pembeda paling jelas. Ketika sebuah ajaran sudah keluar dari tauhid, maka ia tidak lagi berada di atas jalan para nabi, meskipun dinisbatkan kepada mereka. Keempat, kebenaran itu tidak mungkin bertentangan. Ini kaidah sederhana, tapi sering diabaikan. Jika dua keyakinan saling bertentangan dalam hal mendasar, maka tidak mungkin keduanya sama-sama benar. Kelima, tanggung jawab setelah mengetahui. Ini yang paling penting. Ketika kebenaran sudah sampai dengan jelas, maka tidak cukup hanya dipahami, harus diikuti. Para sahabat tidak berhenti pada pemahaman, mereka bertindak. Ketika mereka tahu bahwa risalah Rasulullah adalah lanjutan dari ajaran para nabi, mereka meninggalkan yang sebelumnya dan berpegang pada yang terakhir. Mereka tidak mencampur, tidak menggabungkan, dan tidak membuat kompromi dalam akidah. Dan ini yang harus menjadi sikap seorang muslim hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.